Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji kita sampaikan kehadiratnya, karena pada kesempatan ini sekaligus kita mengucapkan puja dan puji kehadiratnya karena telah menyampaikan umur kita pada bulan Sya'ban, bulan yang ke-8 dari bulan Hijriah, yang berarti insyaallah satu bulan lagi kita akan sampai kepada bulan Ramadan. Hari ini tepatnya kalau dihitung kemarin tanggal 1, maka ini tanggal 2 ya. Dan karena Februari 28 hari, maka kemungkinan besar ya hitungan Ramadan, hitungan Sya'ban 29 hari, maka jatuhnya awal Ramadan tahun ini bersamaan ya 1 Maret ya. Tapi nanti lebaran yang berbeda ya. Lebaran mungkin ada beda, ada yang duluan tanggal 30 Maret, ada yang belakangan tanggal 31 Maret ya. Itu perkiraan saya ya, karena saya yang lihat dan saya baca. Nah itu kurang lebih begitu, awal Ramadan bareng tapi lebarannya beda. Tinggal bapak mau ikut yang duluan atau yang belakangan. Baik, hari ini kita berbicara masalah sedekah. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 264. Ini ingin saya gunakan sebagai titik tolak ya. Di ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai kalian menghapuskan pahala sedekah-sedekah yang kalian lakukan dengan satu perbuatan manni wal adha, menyebut-nyebut dan menyakiti. Menyebut-nyebut, itu pemberian saya itu, makanya kamu jadi sukses, jangan lupa. Menyakiti, di orang banyak disampaikan, itu orang itu tahu nggak, saya yang bantu makanya dia jadi sukses, kalau nggak saya bantu nggak sukses dia. Atau menyakiti secara langsung orang itu, Anda tidak tahu bersyukur, Anda saya yang bantu, sekarang udah sukses lupa sama saya misalnya. Padahal orang itu juga membantu, bukan berarti lupa juga sama sekali. Itu bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya untuk orang lain, dia bersedekah itu ria'an nas, karena tujuan untuk dilihat oleh orang banyak. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan perbuatannya bersedekah itu bukan karena iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat, tapi karena ingin dilihat oleh orang lain. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab, maka perumpamaan orang yang semacam itu kalau bersedekah itu seperti batu yang polos, batu yang licin ya, kemudian terkena debu. Ada batu kena serpihan debu ya. Fa asabahu wabil, lalu batu itu terkena, ada hembusan angin yang kencang ya. Fatarakahu salda, maka debunya hilang, batunya kembali licin. Nah, itu jadi istilahnya itu batu yang licin kena ada debu itu diibaratkan sedekahnya. Cuma begitu kena angin, apalagi ada hujan, batu itu kembali licin, debunya hilang. Artinya sedekah dia seperti debu, tidak ada nilai apa-apanya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu ya. Tidak ada gunanya apa yang dia perbuat, tidak menolong dia lagi, karena dia berbuat sedekah itu bukan karena Allah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang sudah kafir terbawa sampai wafatnya. Itu maksudnya. Baik,
ada dua kata yang perlu mungkin kita pahami, sedekah dan infak. Ini dulu ingin saya terangkan. Sedekah itu dengan kata-kata infak sebetulnya sama-sama punya arti apa yang kita harus keluarkan dari apa yang kita terima dari Allah. Kalimat dasarnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqu, dan daripada rezeki yang mereka terima, kita ini maksudnya semua, maka harus ada yang dikeluarkan dari rezeki itu. Mimma, daripada sebagian rezeki itu. Jadi enggak semuanya. Persoalan jumlahnya berapa itu ada keterangan ya. Dulu sahabat berlomba-lomba kalau berinfak, bersedekah itu sebanyak-banyaknya. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an itu kalau bersedekah semuanya ya. Sehingga Nabi kemudian minta kepada yang lain jangan berbuat seperti itu. Sahabat Umar kalau bersedekah separuhnya, harta yang dia miliki separuhnya dikasih kepada Nabi untuk pemanfaatan umat ini, untuk masjid, untuk kegiatan sosial, untuk umat yatim dan semacamnya semua. Kemudian dari dua orang tersebut Rasulullah kemudian mengatakan ya, ketika datang lagi orang mau bersedekah seluruhnya seperti Abu Bakar, kata Rasulullah tidak, itu banyak ya. Kemudian dia bilang saya separuhnya, kata Nabi itu juga banyak ya. Kemudian dia bilang kalau gitu sepertiganya, kata dia, kata Nabi iya na'am ya, fakathiru as-sulus ya. Sepertiga itu juga udah banyak, kata Nabi. Sepertiga itu udah banyak. Jadi yang diizinkan oleh Nabi untuk kita umatnya bersedekah itu tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, tapi untuk kita semua perintah bersedekah itu maksimalnya adalah sepertiga. Jadi sebaik-baiknya orang itu, sedermawan-dermawannya orang itu, perbuatan baiknya luar biasa dalam berinfak dan bersedekah tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu maksimal. Sama dengan wasiat ya, kalau dia berwasiat, dia meninggal dunia berpesan supaya hartanya semuanya untuk umat. Pengertian semuanya adalah dalam prakteknya nanti tinggal sepertiganya saja, 2/3 buat ahli waris. Itu begitu, tidak boleh dihabiskan semua. Kemudian dasar dari itu karena Nabi pernah mengatakan begini, innaka antadaru warasataka aghniya khairun min antadarahum alah yatakaffafuna annas ya. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, ahli waris kita dalam keadaan mampu, kaya, adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, nggak punya apa-apa, lalu akhirnya ujung-ujungnya anak itu menjadi keturunan yang minta-minta kepada orang lain. Jadi kata Nabi, tinggalkan warisan kepada ahli waris itu yang baik ya, anak-anak itu kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, karena dikhawatirkan nanti mereka akan minta-minta pada orang lain. Dan ini dibenarkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan anak keturunannya sepeninggal mereka dalam keadaan lemah ya, dalam keadaan tidak punya harta, tidak punya apa-apa ya. Khafu alaihim, karena takut anak-anak itu bukan anak-anak yang pandai mencari nafkah, maka akhirnya dia akan jatuh miskin dan dia akan jadi pengemis. Nah itu juga nggak boleh. Jadi kita harus meninggalkan keturunan itu harta yang cukup untuk menjadi modal buat mereka. Itu demikian ya. Kemudian pengertian infak dan sedekah yang ingin saya terangkan ya. Sedekah itu diambil dari kata-kata sodako. Jadi sedekah itu mengandung unsur membenarkan. Jadi apa yang dikeluarkan oleh seseorang dalam bentuk sedekah itu berarti dia membenarkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk berbagi kepada orang lain. Ada unsur nilai membenarkan. Oleh sebab itu sedekah itu karena dasar iman
Ya, dia melakukan itu karena membenarkan memang kalau kita berbuat baik menolong orang lain itu akan mendapatkan nilai pahala, dapat nilai keridhaan Allah pada dirinya, dan ini yang dia harapkan, ridha Allah. Ya. Kemudian kalau arti dari infak itu kata-kata nafaqah dalam bahasa Arab itu artinya lubang. Infak artinya menutupi lubang. Jadi sebetulnya orang berinfak itu menutupi lubang yang membuat dia ya bisa terjatuh kepada pemanfaatan harta yang tidak berkah, yang tidak baik, bisa terjatuh kepada keadaan yang membuat dia akan menjadi orang yang merugi nanti di akhirat. Jadi infak dan sedekah itu sebetulnya pada dasarnya punya pengertian yang sama. Ya. Apa yang kita keluarkan dari harta kita itu sebutannya infak. Adapun apa yang kita keluarkan dari harta kita kemudian itu semata-mata karena kita diperintah oleh Allah mengeluarkannya untuk kepentingan umat, mengeluarkannya untuk kepentingan katakanlah yang wajib, yang pokok, maka disitulah ada istilah sedekah itu secara fikih sedekah sunnah, sedekah wajib. Ya. Pada dasarnya setiap kita berkewajiban bersedekah. Ini tolong digarisbawahi. Pada dasarnya setiap kita berkewajiban bersedekah. Ya. Karena sedekah itu adalah infak. Infak yang tadi dari harta yang kita miliki wajib dikeluarkan. Ketika dikeluarkan itu namanya sudah sedekah. Nah, sedekah ini ada yang wajib, ada yang tidak. Ya. Yang wajibnya adalah kita mengeluarkan walaupun sedikit. Itu yang wajibnya. Dan sedekah itu menjadi wajib ketika jumlahnya tertentu. Kalau sudah jumlahnya tertentu, katakanlah mencapai nisab, ya, hitungan seperti. Jadi sedekah yang wajib itu adalah yang dimaksud zakat. Ya. Itu sedekah yang wajib. Hartanya sudah mencapai jumlah tertentu senilai 85 gram emas, ya. Kemudian sudah mencapai haul, umur harta yang dia miliki sudah setahun, ya. Maka dan harta itu adalah harta yang an-numu juga jadi syarat, harta yang bertambah nilainya, ya, bertambah terus, ya, bukan menyusut. Dan yang keempat, harta itu adalah harta yang memiliki yang dia miliki penuh. Jadi al-milkiyatu tammah, kepemilikannya penuh. Bukan harta yang dia punya yang dipinjamkan pada orang lain. Itu bukan al-milkiyatu tammah, itu namanya. Dia punya harta banyak tapi dipinjamkan pada orang banyak. Maka yang dipinjamkan itu enggak dihitung sebagai hartanya. Maka dia dihitung wajib bersedekah, yang sedekah itu namanya adalah zakat, itu setelah dia memenuhi 4 syarat tadi, ya. Jadi sekali lagi, kalau hartanya sudah mencapai nisab dan kemudian mencapai haul, ya, lalu kemudian hartanya itu bertumbuh, berkembang, dan yang keempat hartanya itu dimiliki penuh, itu yang dia wajib bersedekah. Sedekah yang wajib itulah yang namanya zakat. Kalau sedekah di luar itu sedekah sunnah, kayak kita bantu fakir miskin yang lain, ketemu pengemis kita kasih lagi, ketemu orang lain yang berutang kita mau bantu lagi, ketemu ada masjid perlu bantuan kita bersedekah lagi, itu adalah sedekah sunnah, ya. Atau masuk kategori wajib bersedekah ketika tidak mencapai nisab. Harta kita punya nggak capai nisab, nggak sampai haul, itu wajib dikeluarkan, tapi besarnya tidak ditentukan, tidak 2,5% sebagai sedekah wajib dalam bentuk yang zakat tadi. Jadi sekali lagi, sedekah pada dasarnya wajib dikeluarkan, tapi wajib keluarkannya berapapun. Kita punya katakanlah uang 1 juta rupiah, keluarkan cuma 10.000, cuma 1.000 rupiah tidak apa-apa. Kita punya uang bahkan hanya 100.000, tetap harus dikeluarkan. Keluarkannya tapi sedikit saja, ya mungkin jadi 500 perak, 100 rupiah. Itu yang dimaksud wajib dikeluarkan sedekah, ya. Tapi
Kalau hartanya sudah banyak, ya, mencapai jumlah tadi nisab dan syarat 4 tadi itu, kategorinya adalah ada sedekah wajib, itulah zakat buat dia yang dia harus keluarkan 2,5%, nggak boleh kurang, lebih boleh, ya. Dan kemudian hartanya itu karena sudah mencapai nisab itu yang dia keluarkan. Kalau dia mau keluarkan yang lain di luar 2,5%, dinilai sebagai sedekah sunnah. Sedangkan infak, karena itu lebih umum sebetulnya secara pengertian, ya, jadi lebih jelas. Infak itu adalah pengeluaran yang kita keluarkan, ya, dari apa yang Allah berikan kepada kita. Maka infak ini punya nilai sedekah walaupun kita membelanjakannya tidak niat sedekah. Contoh, ya, kita keluarkan itu untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, ya. Itu adalah infak yang wajib sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istrinya dan anaknya. Dia tadinya punya perut satu, ya. Begitu dia menikah, perutnya jadi 2. Berarti dia harus ngisi 2 perut. Nah, begitu nanti punya anak, perutnya jadi 3, jadi 4, jadi 5. Yang wajib mengisi perut itu adalah si suami ini, si bapak ini, ya, atau suami ini. Nah, itulah, jadi dia mengeluarkan itu untuk dirinya. Nah, yang menarik buat kita, ternyata di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, justru diterangkan nafkah keluarga ini itu istimewa. Jadi kalau ada di antara kita punya penghasilan katakanlah pas-pasan begitu, dia hanya bisa sebulan dia terima, dia keluarkan hanya buat istrinya, buat anaknya, dia tidak bisa keluarkan, ya, kecuali hanya sedikit yang untuk masjid, paling 1.000 rupiah, ya. Yang tadi karena dia dasari merasa wajib, dia keluarkan 1.000 rupiah, dia keluarkan hanya 500. Dia tidak bisa berinfak seperti orang lain 100.000, 1.500.000, nggak bisa seperti orang lain. Orang ini tidak perlu kecil hati, ya. Jadi sekali lagi, kita yang punya harta pas-pasan tidak bisa berinfak yang dalam jumlah besar, tidak usah berkecil hati. Karena, ya, Rasulullah mengatakan infak yang kita keluarkan untuk keluarga itu nilainya juga sangat besar dan sudah terhitung sedekah. Terhitung sedekah walaupun kita tidak niat sedekah. Kata Nabi, ini hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Kata Nabi, 1 dinar yang engkau belanjakan, engkau keluarkan di jalan Allah, kita bantu Palestina, bantu umat Islam yang dimanapun untuk berjuang. 1 dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang engkau belanjakan untuk membantu orang miskin, orang fakir, dan 1 dinar yang engkau belanjakan untuk anak istrimu, keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau keluarkan untuk anak dan istrimu. Jadi kalau kita pas-pasan, nggak ada yang kita keluarkan lagi, bukan berarti kita tidak bersedekah. Kalau kita keluarkan untuk istri dan anak, ternyata itu nilainya lebih besar pahalanya, ya, dibandingkan dengan kita untuk masjid, untuk jihad fisabilillah sekalipun, untuk orang miskin, untuk anak yatim, ketika yang kita punya adalah pas-pasan, hanya buat istri dan anak. Tapi tentunya dengan standar yang sederhana, yang pas. Bukan saya udah dibeliin rumah gedong, dibeliin mobil gedong gitu misalnya, mobil besar dan semacamnya, itu bukan. Tapi standar yang pas-pasan, dia akhirnya tidak bisa berinfak. Maka dia tidak perlu berkecil hati, karena itu adalah juga nilai yang besar di sisi Allah.
Bahkan hadis kedua mengatakan begini, hampir mirip. Dikatakan dalam bahasa ini, afdalu dinarin, ya, yunfiquhu rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi, wa dinarun, ya, yunfiquhu rajul ala dabatihi fi sabilillah, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Ya. Dinar yang paling utama adalah yang dikeluarkannya oleh seorang laki-laki adalah dinar yang ia belanjakan untuk keluarganya. Jadi afdalu dinarin yunfiqu rajulu dinarun yunfiqu ala iyalihi. Ya. Jadi dinar yang paling utama, yang paling afdal adalah dinar yang dia belanjakan atau dia keluarkan, ya, untuk ahli keluarganya. Ya. Dinar yang ia belanjakan untuk kudanya di jalan Allah, ya, dinar yang ia belanjakan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah, itu masih nilainya tidak lebih utama dari nilai yang dia keluarkan untuk keluarganya. Itu begitu. Jadi soal infak ini, sedekah, itulah yang utama barangkali yang perlu jadi pandangan buat kita. Dan yang berikut yang ingin saya sampaikan terkait dengan infak dan sedekah ini, itu adalah keterangan tentang bahwa perintah bersedekah ini itu wajib mengutamakan keluarga, ya. Seperti dalam ayat surat Al-Baqarah 177, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Surat Al-Isra ayat 17 ayat 26, wa ati dzil qurba haqqahu wal miskin. Hendaklah dia mengeluarkan harta untuk keluarganya, baru orang miskin, ya. Dia hendaknya memberikan harta yang dicintainya untuk kerabatnya dulu, ya. Karena Rasulullah mengatakan, ya, ya ummata Muhammad ba'athani bil haqq la yaqbalullahu shadaqatan min rajulin walahu qarabah muhtajuna ila sillatihi wa yusarrifuha ila ghairihim walladhi nafsi biyadihi la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Wahai umat Muhammad, demi Allah, ini kata Nabi, yang telah mengutusku dengan kebenaran, Allah tidak akan menerima sedekah seseorang yang mempunyai kerabat yang masih membutuhkan bantuannya, sementara ia sedekah untuk membantu orang lain. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, Allah tidak akan memandangnya nanti di hari kiamat. Itu sampai begitu, Pak. Jadi sedekah itu yang utama keluarga. Termasuk nanti kalau kita berkemampuan bersedekah, berzakat, kerabat sudah dipenuhi, ada sisa harta yang lebih, yang tadi umurnya 1 tahun, kemudian hartanya minimal 85 gram emas terpenuhi, dia wajib berzakat. Zakat yang dia keluarkan itu lebih utama kepada saudaranya dulu, saudaranya yang tidak dalam tanggungannya, bukan anak istri. Kalau anak istri nggak boleh zakat diterima, dan itu tanggung jawab dia. Tadi yang saya bilang perutnya perut dia tadinya 1 jadi 2 jadi 3, isi perutnya nggak boleh menerima sedekah. Termasuk kalau dia punya bapak ibu itu isi perutnya juga, dia kepada bapak ibunya nggak boleh bersedekah, ya. Kepada orang tuanya itu dia harus memberikan kewajibannya. Kalau orang tuanya adalah orang yang tidak mampu, udah pensiun, nggak punya penghasilan, ya, umurnya masih cukup untuk dia hidup 5-10 tahun lagi, maka si anak ini berkewajiban menafkahi orang tuanya, anak laki-laki, ya. Kalau anak perempuan, dia tidak punya kewajiban. Yang berkewajiban adalah saudaranya si perempuan ini. Dia punya kakak, dia punya adik. Itu yang untuk orang tuanya. Sedangkan suami tidak berkewajiban membantu mertuanya, bukan kewajibannya. Tapi kalau dia memberikan zakatnya kepada mertuanya, itu boleh, karena bukan tanggungannya. Dan itu termasuk yang utama, ya. Kalau orang tua itu kewajiban seperti istri dan anak statusnya. Tapi kalau mertua itu seperti saudara sepupu, saudara kandung yang lain. Jadi dalam berinfak dan bersedekah mengutamakan keluarga dulu, bukan orang lain.
Jadi kalau kita masih punya keluarga yang fakir, yang miskin, besok masih belum bisa makan waktu Idul Fitri, sedekah itu buat dia yang utama. Bahkan zakat fitrah pun, zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir Ramadan itu hendaknya dikeluarkan kepada mereka. Kalau kita lihat mereka adalah orang yang membutuhkan. Karena Allah tidak akan melihat orang itu nanti di hari kiamat kalau dia bersedekah untuk orang lain, dia baik, dermawan, tapi saudaranya miskin, saudaranya jadi minta-minta kepada orang lain, saudaranya maaf jadi pengemis misalnya, maka orang itu jadi berdosa. Bahkan itu begitu. Jadi sedekah itu yang lebih utama, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah tadi lebih utama untuk keluarga. Tentu saja keluarga yang dimaksud kalau sudah kategorinya zakat ya adalah keluarga yang bukan tanggungannya. Kalau dia punya adik, hidup sudah sama dia, tiap bulan dikasih gaji, tiap bulan dikasih uang untuk keseharian dia, tidak boleh lagi kita kasih sedekah dia. Tapi kalau dia usaha sendiri, dia bekerja sendiri, dia dagang sendiri, tapi penghasilannya kurang, dia masih sangat miskin, kita jangan berpikir nolong orang lain, tolong dia dulu. Ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Salah satu sebabnya adalah karena penyakit iri hati, dengki, hasad itu kena kepada yang dekat, nggak kepada orang jauh. Yang bisa iri hati, dengki itu adalah kakak beradik, orang bersaudara sepupu, orang bertetangga, itu yang lebih dahulu kena. Jadi tadi tuh urutannya kalau udah kerabat juga tetangga. Kita kalau menolong saudara yang kita berinfak pada saudara itu, kita dapat pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala menjaga silaturahim. Kalau kita bersedekah kepada orang lain, kita hanya bersedekah, nggak ada hubungan silaturahim. Kita sedekah sama orang di Surabaya, sedekah sama orang di Madura, sedekah sama orang di Sumatera Barat, misalnya kalian orang Sumatera Barat di sini yang nggak tahu dia. Tapi kalau di sana juga ada kerabatnya, ya nggak apa-apa, walaupun jauh. Yang penting saudara dulu. Ini harus dipahami, sedekah itu harus kepada yang dekat. Nah, kalau bulan Ramadan kita bersedekah, itu pahalanya dilipat gandakan. Tapi tidak ada harus orang menghitung sedekah di bulan Ramadan, tidak ada keharusan. Kita bisa ngitung sedekah yang wajib tadi, yang dalam bentuk zakat tadi, itu boleh jadi setiap bulan Muharram. Boleh jadi setiap bulan Rajab, boleh jadi setiap bulan Ramadan, terserah kita ngitungnya kapan. Atau kita ngitungnya bulan-bulan Syamsiah, setiap Januari saya zakat, setiap Desember saya zakat, boleh juga. Itu semuanya tergantung kita. Tapi yang lebih afdol tentu saja adalah mengikuti bulan Qamariyah. Itu yang lebih afdol, tapi tidak harus Ramadan. Adapun Ramadan itu karena pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu aja sebetulnya untuk di bulan Ramadan. Jadi saya kira itu barangkali dan mungkin saya perlu sampaikan lagi satu hal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin kaget kalau saya sampaikan beliau tidak atau jarang berzakat. Walaupun zakat itu wajib. Mengapa? Karena beliau selalu mengeluarkan hartanya. Dia punya hartanya dibagi, punya dia bagi, sehingga hartanya nggak ada yang mengendap selama setahun. Zakat ini adalah kewajiban bagi orang yang punya harta mengendap selama setahun, dalam bentuk emas, dalam bentuk uang tabungan, dalam bentuk deposito, ya, dalam bentuk katakanlah dagangan, ya, usaha, semuanya kalau sudah sampai ukuran setahun dia punya kewajiban berzakat. Ya, kadang-kadang pernah didapati oleh sahabat begitu sholat salam langsung pergi ke rumahnya. Biasanya berzikir dulu, berdoa sebentar. Itu Nabi langsung pergi. Ketika ditanya kenapa? Limada mustajilan ya Rasulullah? Kenapa engkau buru-buru? Aku ingat aku menyimpan ada beberapa dinar yang harus segera aku keluarkan. Karena aku ingat kemarin menemui orang yang perlu untuk diberikan bantuan itu. Jadi Nabi segera ambil itu langsung ke orang itu untuk dibantu. Itu karena ingat buru-buru dia sholat supaya segera harta itu jangan kepake buat belanja keluarganya, istilahnya dia langsung keluarkan. Tapi keluarganya tetap yang utama. Jangan salah paham. Kalau Nabi katakanlah
meninggalkan Fatimah anaknya tidak ada harta apa-apa, itu karena levelnya beliau. Kalau Abu Bakar bisa berinfak sepenuhnya hartanya diizinkan oleh Nabi, Umar bin Khattab diizinkan oleh Nabi separuh hartanya, itu levelnya level mereka. Jangan level kita beranggapan saya ingin harta saya sepenuhnya saya keluarkan. Akhirnya ketika kita bilang kan ada Allah dan Rasul yang ngurus anak saya, Allah dan Rasul yang akan menjamin, itu kita nggak selevel beliau-beliau. Kalau beliau-beliau bilang Allah dan Rasulnya yang ngurus anak saya, betul-betul dia yakin Allah akan mengurusnya, dan nantinya dia tahu ya mungkin ada semacam bisikan gaib kepada beliau dengan penuh keyakinan bahwa anaknya nanti akan ditolong oleh Allah, akan selamat. Kalau kita nggak bisa begitu, makanya dibatasi harta kita kalau disedekahkan maksimal 1/3, jangan lebih, dan ini jadi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup pengajian kita ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin amin ya rabb. Lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah Rabb Tuhan kami, berilah kepada kami pemahaman terhadap apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang akan bermanfaat untuk kehidupan kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma kama ballagtana Sya'ban faballighna Ramadan waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wa suqnal jinan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.